Akhir dinasti Mamluk menandai salah satu titik balik paling menentukan dalam sejarah dunia Islam. Selama lebih dari 2,5 abad, dinasti Mamluk berdiri sebagai kekuatan militer dan politik utama di kawasan Mesir, Syam, dan Hijaz. Mereka bukan sekadar penguasa regional, tetapi juga penjaga dua kota suci, Makkah dan Madinah, serta simbol pertahanan dunia Islam dari ancaman eksternal seperti perang salib dan invasi Mongol. Namun, di awal abad ke-16, kekuasaan yang tampak kokoh itu runtuh dalam waktu singkat ketika pasukan Utsmaniyah datang dari Anatolia. Kejatuhan Mamluk bukan hanya akibat kekalahan di medan perang, tetapi juga hasil dari akumulasi kelemahan internal, perubahan teknologi militer, dan pergeseran keseimbangan kekuatan di dunia Islam. Dinasti Mamluk lahir dari sistem unik yang tidak ditemukan di kerajaan lain. Para Mamluk pada awalnya adalah budak militer yang direkrut sejak kecil dari wilayah Kaukasus, Asia Tengah, dan Eropa Timur. Mereka dilatih secara ketat dalam seni perang, disiplin militer, dan loyalitas kepada penguasa. Namun, setelah dewasa dan dibebaskan, mereka justru menjadi elit penguasa. Sistem ini menghasilkan tentara yang sangat profesional dan loyal pada korps, bukan pada keluarga atau suku. Keunggulan inilah yang membuat Mamluk mampu mengalahkan pasukan Mongol di Ain Jalut pada tahun 1260, sebuah kemenangan monumental yang menyelamatkan dunia Islam dari kehancuran total. Selama berabad-abad, Mamluk dikenal sebagai prajurit berkuda terbaik di dunia Islam. Kavaleri berat mereka, dengan kemampuan memanah dari atas kuda dan teknik tempur jarak dekat, menjadi momok bagi musuh-musuhnya. Selain kekuatan militer, Mamluk juga menjadikan Kairo sebagai pusat intelektual dan keagamaan. Madrasah, masjid, dan pusat ilmu pengetahuan berkembang pesat. Ulama besar, sejarawan, dan cendekiawan hidup dan berkarya di bawah patronase Sultan-Sultan Mamluk. Dalam banyak hal, dinasti Mamluk adalah benteng terakhir kejayaan Islam klasik. Namun, di balik kemegahan itu, fondasi kekuasaan Mamluk mulai rapuh. Sistem politik mereka yang bergantung pada intrik istana, perebutan kekuasaan antar amir, dan seringnya pergantian sultan menciptakan ketidakstabilan kronis. Tidak jarang seorang sultan hanya berkuasa beberapa bulan sebelum digulingkan atau dibunuh. Energi elit Mamluk lebih banyak terkuras untuk konflik internal daripada menghadapi ancaman eksternal. Korupsi dan perebutan jabatan menjadi hal biasa, sementara kesejahteraan rakyat semakin terabaikan. Masalah ekonomi juga memperparah keadaan. Jalur perdagangan dunia yang sebelumnya menguntungkan Mesir mulai tergeser akibat ekspansi maritim bangsa Eropa. Ketika Portugis berhasil membuka jalur laut langsung ke India melalui Tanjung Harapan, posisi Mesir sebagai perantara perdagangan rempah-rempah melemah drastis. Pendapatan negara menurun, sementara biaya mempertahankan tentara dan istana tetap tinggi. Pajak dinaikkan, menyebabkan penderitaan rakyat dan menurunnya dukungan terhadap pemerintahan Mamluk. Sementara itu, di utara, Kesultanan Utsmaniyah tumbuh menjadi kekuatan besar. Berbeda dengan Mamluk yang masih mengandalkan kavaleri tradisional, Utsmaniyah berinvestasi besar-besaran dalam teknologi militer baru, terutama senjata api. Pasukan Janisari Utsmaniyah dilengkapi dengan senapan dan artileri berat yang mampu menghancurkan formasi lawan dari jarak jauh. Meriam Utsmaniyah sebelumnya telah membuktikan kehebatannya saat menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, sebuah peristiwa yang mengguncang dunia. Perbedaan pendekatan terhadap teknologi militer menjadi faktor krusial. Para elit Mamluk, yang bangga dengan tradisi kesatria berkuda, memandang senjata api sebagai sesuatu yang tidak terhormat dan bertentangan dengan nilai-nilai militer mereka. Akibatnya, modernisasi militer berjalan sangat lambat. Ketika Utsmaniyah terus memperbarui taktik dan persenjataan, Mamluk justru terjebak dalam romantisme kejayaan masa lalu. Konflik terbuka antara Mamluk dan Utsmaniyah tidak terelakkan ketika kepentingan politik dan ekonomi mereka bersinggungan. Ketegangan meningkat di wilayah Anatolia Timur dan Syam. Pada tahun 1516, Sultan Selim I dari Utsmaniyah memimpin langsung ekspedisi militer besar ke wilayah Mamluk. Pertempuran penentu terjadi di Marj Dabik, dekat Aleppo. Di medan perang ini, keunggulan teknologi Utsmaniyah terlihat jelas.
Artileri dan senapan Janisari menghancurkan barisan kavaleri Mamluk yang masih bertumpu pada serangan frontal. Kekalahan di Marj Dabik menjadi pukulan telak bagi dinasti Mamluk. Sultan Kansuh Al-Ghuri tewas di medan perang, menyebabkan kekacauan dalam struktur komando. Tanpa kepemimpinan yang kuat, pasukan Mamluk mundur dan wilayah Syam jatuh satu persatu ke tangan Utsmaniyah. Kota-kota penting seperti Aleppo dan Damaskus menyerah atau ditaklukkan tanpa perlawanan berarti. Jalan menuju Mesir pun terbuka lebar. Di Kairo, Mamluk mencoba bangkit kembali di bawah kepemimpinan Sultan Tuman Bey II. Ia berusaha mengorganisasi pertahanan terakhir dan bahkan mulai menggunakan senjata api, meskipun dalam jumlah terbatas dan tanpa pengalaman memadai. Pada tahun 1517, pasukan Utsmaniyah dan Mamluk kembali bertemu di Ridania, dekat Kairo. Sekali lagi, hasilnya tidak berpihak pada Mamluk. Artileri Utsmaniyah menghancurkan pertahanan mereka, dan Kairo jatuh setelah pertempuran sengit. Penangkapan dan eksekusi Sultan Tuman Bey II menandai secara simbolis berakhirnya dinasti Mamluk sebagai kekuatan berdaulat. Namun, kejatuhan ini tidak berarti lenyapnya seluruh elit Mamluk. Utsmaniyah, dengan pendekatan pragmatis, mempertahankan banyak struktur administratif Mamluk dan bahkan mengintegrasikan para amir ke dalam sistem pemerintahan baru. Mesir tidak dijadikan provinsi biasa, melainkan wilayah penting dengan otonomi tertentu di bawah pengawasan Istanbul. Salah satu dampak terbesar dari jatuhnya Mamluk adalah perpindahan simbol kepemimpinan dunia Islam. Dengan ditaklukkannya Kairo, Utsmaniyah memperoleh legitimasi sebagai pelindung dua kota suci. Khalifah Abbasiyah simbolis yang sebelumnya berada di bawah naungan Mamluk dipindahkan ke Istanbul. Sejak saat itu, Sultan Utsmaniyah dipandang sebagai pemimpin politik sekaligus religius dunia Islam Sunni. Akhir dinasti Mamluk juga mencerminkan perubahan zaman. Dunia memasuki era baru di mana teknologi, birokrasi terpusat, dan militer modern menjadi penentu kekuatan. Keberanian, keahlian berkuda, dan tradisi kesatria tidak lagi cukup menghadapi meriam dan senapan. Dalam konteks ini, kejatuhan Mamluk bukan sekadar kekalahan satu dinasti, melainkan simbol berakhirnya satu model kekuasaan lama. Meski demikian, warisan Mamluk tetap hidup. Arsitektur megah Kairo, sistem pendidikan Islam, dan tradisi keilmuan yang mereka kembangkan terus memengaruhi dunia Islam selama berabad-abad. Bahkan di bawah kekuasaan Utsmaniyah, para bekas Mamluk masih memainkan peran penting dalam politik lokal Mesir. Mereka tidak benar-benar lenyap, melainkan bertransformasi. Dengan demikian, akhir dinasti Mamluk adalah kisah tentang kejayaan dan kejatuhan, tentang ketangguhan militer yang akhirnya kalah oleh perubahan zaman. Kejatuhan mereka ke tangan Utsmaniyah bukan hanya hasil satu atau dua pertempuran, tetapi puncak dari proses panjang yang melibatkan kelemahan internal, stagnasi teknologi, dan munculnya kekuatan baru yang lebih adaptif. Sejarah ini mengajarkan bahwa kejayaan masa lalu, betapapun gemilangnya, tidak akan bertahan tanpa kemampuan untuk berubah dan beradaptasi dengan dunia yang terus bergerak maju.